Yang pasti kalau misalnya yang di sini penasaran juga pengen nonton trailernya, nanti akan kita putarkan lagi biar kita bareng-bareng nonton. Yang join online juga bisa nonton juga. Yang pasti jangan lupa nanti nonton Kupilih Jalur Langit Jakarta yang di seluruh bioskop pada tanggal 23 April 2026. Pilih Jalur Langit ini sangat tinggi, antusiasmenya luar biasa, dan angle-nya aja mau kemana, mau ambil ceritanya. Akhirnya dengan Archie kita sepakat mau garap film ini, dan ini ketiga dari bersama Elisa, jadi kami sangat excited. Drama yang lebih grounded, lebih realitas, bisa terjadi, tapi ada unsur kayak romantis yang kayak ada unsur mimpinya, bukan mimpi tapi realitasnya ada, hope-nya ada, mimpinya ada. Jadi pasangan muda ini sangat natural ya. Jadi ceritanya ada elemen-elemen itu yang sangat menarik bagi saya. Kalau bagi saya sesuatu yang ada unsur realita, hope, mimpi itu kombinasi yang sangat penting, karena kita ini butuh tiga-tiga itu, realita, hope, realita, harapan, dan mimpi untuk bisa hidup dan bisa semangat terus. Jadi kalau ada resepi tiga formula itu, saya jadi, nah ini cerita yang pantas digarap, pantas difilmkan. Dan animo fansnya juga mereka cukup kuat di Kupilih Jalur Langit. Oke, nah ini kan menyatukan Emir dan Z gitu ya. Sangat tepat ya, karena kita mau muda, kita mau punya wibawanya, dan mereka ini, Si dan Emir, pasangannya sesuai karakter itu sebagai ustadz muda, Z sebagai memang di sini ustadz ini jadi sosok idola yang diharapkan dan gak terjadi. Jadi actingnya, lihat mereka ini very real gitu, kayak sehari-hari bisa terjadi. Jadi saya lihatnya castingnya pas. Castingnya pas, tepuk tangan dong buat Emir dan Jazzy. Pasti nanti banyak yang gemes-gemes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tentunya karena ada Pak Manos, karena ini MD yang nawarin, jadi ya tertarik. Yang kedua karena ini beda dari yang lain. Ini Masya Allah ya, TikToknya tuh udah viral banget, banyak banget penggemarnya. Jadi kita juga garapnya juga serius banget, gak pengen mengecewakan seluruh penggemar IP ini. Dengan bumbu-bumbu yang komedi yang lucu dan hangat di hati, kayaknya ini sih tontonan yang sangat bagus nih. Oke, tepuk tangan dong untuk Kupilih Jalur Langit, sudah yakin banget. Dan sekarang sebenarnya kalau dibilang religi, ini sebenarnya yang bikin kena tuh karena ini temanya universal banget sih. Ini temanya semua orang pasti akan relate gitu ya, tentang suami istri. Itu kan semua orang pasti akan mau. Tapi ya bagusnya di sini, semoga nggak bikin kalian takut untuk menikah lah, karena ini indah banget. gas, yang mau nikah langsung gas dengan itu datuna ya. Oke, terima kasih Mas Archie. Sekarang kita ke Mbak Eliza. Sebenarnya ini selain followers juga cerita dari, bisa dibilang teman ya. Jadi memang masih satu circle itu. Terus pas beliau minta ini diangkat itu, emang beliau pengen menekankan kalau jangan pernah takut untuk menikah. Itu di era gempuran langit is scary. Beliau pengen nunjukin kalau jangan pernah takut dengan masa lalu yang belum selesai. Terus yang bikin saya tertarik ini tuh di cerita ini nggak ada antagonisnya sama sekali. Nah, biasanya kalau yang lainnya tuh pasti tentang perselingkuhan, atau ada yang pasangan yang nggak bisa lupain masa lalu, selingkuh, terus ada yang jahatnya. Karena ini tuh nggak ada sama sekali. Makanya itu, wah ini menarik banget. Itu relate banget sebenarnya dengan kehidupan kita. Tuh banyak banget yang mungkin emang punya masa lalu yang belum selesai itu. Terus bagaimana caranya
begitu. apa ya, berdamai dari versi masing-masing itu sih, tanpa menyakiti yang lainnya. Oke, terima kasih Mbak Anissa. Di sini ada yang takut menikah nggak sih teman-teman? Untuk peran saya sebagai Imron, saya bisa jawab bahwa tidak susah karena saya tidak harus membaca surat-surat atau ayat-ayat. Tapi enggak, intinya gini, pada saat waktu saya itu didaulat untuk menjadi seorang ustadz lah gitu. Jadi saya ayahnya dari Furqon. Kan memang di sini diceritakan bahwa dia adalah pemimpin dari pesantren dan lain sebagainya dan mengantarkan anaknya untuk menikah. Yang saya referensikan itu adalah kayak latihan bagaimana caranya mengantarkan anak itu menikah gitu. Karena anak saya sendiri belum waktunya menikah, masih kuliah gitu kan. Tapi kalau untuk hal yang lainnya, insya Allah enggak, karena saya percaya sama sutradaranya. Sutradaranya memang ustadz soalnya. Alhamdulillah ketemu lagi berkat MD Picture. Terima kasih banyak Pak untuk mempertemukan kami kembali. Terima kasih Mas Sergi. Lagi-lagi saya nggak bosan-bosan bilang terima kasih teman-teman sudah datang. Kami menitipkan berita dan cerita tentang film ini sama kalian. Semoga beneran cocok dengar hari ini. Kalau dari Ibu Fatima, sebenarnya Ibu Fatima ini menjadi saksi kelucuan anak dua ini nih. Ada-ada aja. Saksi di depan kamera maupun di belakang kamera. Jadi lucu ya di belakang kamera ya? Lucu banget, lucu banget. Ini kayaknya emang udah jalur langit harus berdua ini yang main. Sehingga seneng banget menyaksikan prosesnya, seneng banget mulai dari awal kenalan sama Zia. Kita kan baru ketemu di sini ya Zia. Ya, jadi seneng banget lihat sih bener-bener berproses lah. Terus kemudian datanglah yang ditunggu-tunggu via jalur langit, ketemu langsung set gitu. Nah, ya doa saya sih sebagai ibu-ibu ya, bahwa setelah ini Neneng langsung nikah ya Neng. Bukan saya dulu. Oke. Yang lain dulu. Oke, oh gitu. Jadi si sama Emir beneran langsung. Amin. Kita ingat nggak sih teman-teman? 1, 2, 3. Di filmnya. Yang asli juga kita nggak apa-apa kan ya? Boleh. Nah, di film ini yang paling buat saya berkesan sebenarnya salah satunya selain makan bareng ya bebek anjay. Kita sedang makan semua di sana. Jadi prosesnya menyenangkan, kumpulnya menyenangkan. Ini idola saya, yang di ujung sana idola saya. Saya nonton zaman Ayah Adi gitu. Sekarang main jadi istrinya. Jadi kayak buat saya happy banget gitu. Dan berproses dengan teman-teman muda ini yang aduhai ada aja celutukannya gitu. Luar biasa kreatif banget. Buat saya ini proses yang mungkin satu hal dari jalur langit. Kalau ngomongin soal kesiapan hati, bahwa dalam segala perjalanan kita, segala keputusan kita, mau yang ragu-ragu, yang takut-takut, kalau hati udah bilang iya, ikutin teman-teman. Karena udah ada yang ngatur semuanya. Semoga setelah nonton film ini, jadi bener, jadi nggak takut nikah seperti kata Mbak Eliza. Terus juga jadi semakin berani untuk menempuh apa yang memang ada di depan kita gitu. Yang kok kayaknya iya nih, jangan-jangan emang iya, tapi harus diambil actionnya, harus diambil keputusannya. Semoga yang datang hari ini segera dipertemukan dengan apa yang menjadi jodohnya. Amin. Semoga rezekinya juga dimudahkan semuanya. Dan segera didekatkan pada apa yang menjadi harapan dan mimpinya sehingga menjadi realita seperti yang diharapkan. Tepuk untuk Putri Ayudhya. Neng, dengerin ya Neng ya. Kalau udah iya, iyain aja.
Enggak usah deg-degan. Kalau sekarang berarti mode serius ya? Mode serius, mode serius. Jadi kalau ngelihat Amira di sini, ya itu seperti bapaknya. Jadi kekonyolannya, terus happy go lucky-nya, itu dari bapaknya. Itu. Ya saya ngikutin cara jalannya sih. Saya ngikutin. Iya benar. Terus hal-hal kecil ketawanya itu saya ikutin. Dalam setiap keluarga, menurut saya pasti ada yang membuat cerah dalam keluarga itu. Nah, Amira itu di keluarga saya, dia itu cahaya. Itu pada saat amat harus memberikan atau merelakan Amira itu memang berat luar biasa. Karena ya seorang bapak tuh jatuh cinta lagi pada saat anak perempuannya hadir. Dia menemukan cinta lagi. Nah, merelakan itu dengan berbagai harapan. Moga-moga anak yang kusayangi ini tidak disakiti, diperlakukan sama seperti rasa sayang saya ke anak saya. Nah itu yang di film ini saya lakukan. Nah, pernikahan, komunikasi, kejujuran itu penting. Ya film ini banyak pesan baik sih, banyak pesan baik dan banyak harapan buat saya. Terima kasih Surya Saputra. Tadi katanya Kalian aku ini deh spill di grup gimana gitu. kayaknya lebih seru kalau di spill ya, chat-chatannya di grup ya. Jangan ada singkat yang mana itu lah pokoknya kalau sama Emir tuh kursi bakso aku kalau di lokasi syuting ditempatin Emir, terus kayak Emir tuh kalau ngomong tuh ada dunianya sendiri di kepalanya yang kita tuh kadang kayaknya udah deh Emir kita capek tuh syuting gitu tapi dia nggak capek. Tapi kalau mau ngomong soal Wati, ini Wati gimana nih? Boleh ceritain ke teman-teman nggak? Kalau Emir kan pasti jahil ya. Kalau Wati ini jahil juga nggak di kehidupan yang ada di film? Oh kalau di film gimana sih? Kok nanya gede? Tapi jahil juga. Jahil juga karena di sini tuh Wati berperan sebagai sahabatnya Amira yang udah lama banget. Terus Wati juga jadi anak pesantren. Ada satu momen di mana ada satu adegan di mana kayak Neneng tuh ngerasa kayaknya nanti di masa depan gini mungkin ya gitu. Asoy. Coba kayak asoy gimana? Asoy. Terus kayak untungnya tuh di daerahnya sama Mas Arci. Baru kali ini Neneng break makan malam lama karena dari maghrib sampai isya yang masih aksar. Jadi kayak sholat dulu. Terus Mas Arci juga ngebebasin Neneng kalau misalnya mau masuk komedi tentang Wati ini boleh banget. Terus ketemu Zi yang alhamdulillah waktu itu nggak gitu sih kayak waktu itu maksudnya bondingnya nggak susah. Neng takut aja kayak asli sih takutnya anaknya pendiam, ternyata jauh banget dari kata pendiam. Aku datengin kamu ke kamar kamu loh. Oh iya betul, itu magang aku sih, kamu ketemu sama aku. Terus di sini juga Wati kan ada sesuatu sama Bang Ardin. Apa sih sesuatu itu? Harus ditonton di film kan, ya Afif. Sama Ustadz Afif gitu. Dan maksudnya teman-teman harus nonton karena di sini Neneng dan Ustadz Afif, Wati dan Ustadz Afif ada sesuatu lah yang nggak bisa di-spill. Nggak bisa di-spill ya? Bisa, tapi ada clue-nya. Apa tuh? Follow Instagram Kupil Jalur Langit film. Gas follow. Iya. Oke, ada lagi? Udah paling gitu aja. Oke, tepuk tangan untuk Wati Neneng Wulandari. Sekarang kita Terima kasih banyak teman-teman sudah hadir di sini, ramai sekali ya. Saya sampai merinding nih karena ada AC sentral di atas saya. 8 PK kayaknya lumayan. Ya karakternya ya, Ustadz ya. Ustadz ini adalah seorang sudah bersahabat lama dengan Ustadz Furqon dari sekolah sampai kedua-duanya menjadi guru gitu. Jadi saling mengingatkan. Nah, tapi di timeline Kupil Jalur Langit ini yang punya masalah adalah Ustadz Furqon. Jadi tugas saya sebagai sahabatnya Furqon untuk mengingatkan dan tugas Wati sebagai sahabatnya Amira untuk mengingatkan.
Seperti itu. Jadi ini Furkan punya banyak masalah ya. Ya memang. Masya Allah, tabarakallah gitu ya. Sebelum saya menjawab, sebelumnya saya juga setuju dengan Pak Manoj, juga dengan Mbak Elisa. Saya merasa castingnya memang pas banget. Pas banget. Saya merasa Pas Zizi, pas nggak sih ini berperan dari pasangannya Emil, pas nggak? Pas. kelihatan dari jawabannya tidak terpaksa ya. Sejujurnya kalau mau ngomongin karakter ya ini adalah sesuatu opportunity yang saya sangat bersyukur. Karena saat awal-awal saya mendapat karakter ini, saya ada di posisi di mana saya sangat punya banyak pertanyaan tentang agama Islam dan saya ingin sekali belajar. Jadi saya melihat job ini sebagai opportunity untuk belajar lebih dalam lagi, bukan cuma sekedar pekerjaan. Dulu saya banyak pertanyaan seperti misalnya ketika kita lagi sholat kemudian kita nepok nyamuk, apakah nyamuk itu menjadi imam? Bukan. Lucu, bener lucu. Tepuk tangan dulu buat Tapi benar-benar saya sangat tertarik dengan agama saya sendiri yang kebetulan saya sempat jauh karena saya sekolah di luar negeri. Jadi pas balik ke sini dapat opportunity ini, saya sangat bersyukur untuk mendapatkan peran ini dan insya Allah nanti karya kita semua bisa di-enjoy banyak orang. Oke, gimana Zi? Mungkin maksudnya di sini adalah usahanya Amira nih untuk bisa menjalankan pernikahan yang ternyata kadang nggak sesuai dengan ekspektasi kita seperti apa. Jujur ini main nikahanku yang keempat, tapi baru kali ini yang emang ngebahas soal life after marriage ya, bukan perjalanan menuju nikahnya. Jadi menurut aku ini something new banget, dan juga aku cukup belajar banyak dari Amira ini, cara dia menyelesaikan masalah dan juga cara dia bisa keluar dari situasi yang nanti tonton tanggal 23 April 2026. Tepuk tangan dong. Karena kebetulan saya sering liburan sama keluarga ke Batu dan ke Malang, jadi udah hafal banget sama kota Malang. Lokasi-lokasinya hampir 80% semuanya lokasi yang pernah saya kunjungi selama liburan itu. Jadi begitu datang ke Malang, saya cuma seminggu untuk menajemin lagi, memastikan lokasi-lokasinya. Habis itu bisa langsung, karena memang itu saking seringnya liburan ke Malang, jadi udah hafal banget. Malang Batu tuh indah banget. Jadi banyak banget kayak saya happy banget di salah satu scene di sini, nanti bisa ditonton di filmnya, itu ada maze. Itu menurut saya jarang sih di film Indonesia ada maze. Maze itu labirin. Jadi labirin itu juga semiotikanya juga menggambarkan perasaannya Amira yang berliku-liku, sing baru di endingnya bisa ketemu sama yang dia tuju, kira-kira gitu. Jadi labirin, bisa dapat labirin di Malang tuh happy banget sih. Alhamdulillah. Oke, terima kasih Mas Archie.